Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 2 atas anggota yang terdiri dari Fetri Albila, Denny Mardian, Cecep Bastiar, Firly Nur Hadatin, Rani Udiani, Mardian, Kiki Mustikawati, Ermayanti, Nur Abdianto, Andri Supriyati, Evan Johari, Devita, Yuli, dan Delia. Saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Denny Mardian diberikan tugas untuk mempresentasikan hasil pekerjaan atau tugas yang dikerjakan oleh kelompok kami. Untuk tugas dalam hal statistika 1 ini yaitu adalah analisis korelasi dan regresi dari dosen yang bernama Ibu Renia Sinta Aminda. Yang pertama yang ingin saya paparkan adalah analisis korelasi. Yang dimaksud dengan korelasi adalah hubungan antara dua variabel, yang mana yang satu sebagai pengaruh dan yang satunya adalah yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi adalah variabel variabel Y, dan yang mempengaruhi adalah variabel X. Dalam kata lain, X sebagai variabel dependen dan Y sebagai independen. Untuk mengukur nilai korelasi dari kedua variabel tersebut, itu dilambangkan dengan simbol atau huruf R. Ini yang disebut dengan nilai korelasi dari kedua variabel X ataupun Y. Adapun nilai dari hasil R tersebut itu maksimal plus 1 dan minimal minus 1 untuk nilai R. Adapun pengertiannya, yang mendekati kepada nilai plus 1 itu disebut dengan hubungan positif kuat. Yang mendekati kepada nilai minus 1 itu disebut dengan negatif kuat. Yang nilainya di antara 0,1 sampai 0,5 itu disebut dengan positif lemah. Antara nilai minus 0,5 sampai minus 0,1 itu disebut dengan negatif lemah. Dan yang terakhir untuk nilai 0 disebut dengan tidak ada korelasi antara kedua variabel. Kalau digambarkan secara grafik menggunakan deret scatter, untuk R sama dengan 0 itu digambarkan dengan diagram seperti di layar bisa kita lihat, dan juga yang grafik di bawah ini. Untuk negatif kuat itu gambarnya seperti ini. Negatif lemah ini di sini mohon maaf tidak ada, ini masih negatif kuat. Di sini untuk positif kuat seperti ini, dan di bawahnya untuk masih positif kuat. Oke, selanjutnya dalam korelasi ada disebut dengan koefisien determinasi. Ini adalah untuk mengukur berapa pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk rumus koefisien determinasi ini dirumuskan dari R yang nilai korelasi tersebut dikuadratkan sehingga mendapatkan nilai. Ini misalkan contoh dari R 0,8, untuk nilai koefisien determinasinya adalah 0,8 dikuadratkan sehingga menjadi 64%. Maka kesimpulan dari koefisien determinasi ini, variabel X berpengaruh 64% terhadap variabel Y, adapun sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Itu yang pertama adalah analisa korelasi. Berikutnya kami akan memaparkan mengenai analisis regresi. Adapun pengertian dari regresi tersebut adalah analisis yang mengkaji pola hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bebas
dan variabel terikat yang dinyatakan dalam suatu bentuk persamaan matematis, yaitu persamaan regresi. Tujuannya dari regresi adalah untuk meramalkan suatu nilai tertentu dari variabel X untuk menentukan nilai Y-nya. Untuk mengetahui atau menghitung nilai regresi, yaitu yang pertama untuk pola regresi adalah dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Berikutnya estimasi parameter-parameter model A dan B, evaluasi model dengan menguji parameter-parameternya, dan gunakan model untuk melakukan prediksi. Untuk persamaan regresi dari pola Y sama dengan A plus BX, A adalah intercept atau nilai Y pada X sama dengan 0, sedangkan B adalah koefisien regresi, atau dengan kata lain rata-rata perubahan Y jika X bertambah 1 unit. Untuk X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel tidak bebas. Untuk rumus menghitung nilai B dan nilai A, ini sebagai rumus untuk menghitung nilai tersebut. Dan dari kelompok kami, demikian adalah contoh kasus terhadap analisa korelasi dan regresi. Ini kita ambil contoh kasus pengaruh iklan terhadap penjualan pada sebuah perusahaan, yang mana iklan kita tetapkan sebagai variabel X dan penjualan ditetapkan sebagai variabel Y. Dengan data-data sebagai simulasi dari Januari 2008 hingga Oktober 2009 adalah sebagai berikut. Dari contoh kasus ini, kita akan menentukan persamaan regresi, koefisien korelasi, dan bila bulan berikutnya diinginkan penjualan sebesar 250 juta, maka berapa biaya iklan yang harus disiapkan, itu juga ditentukan dalam contoh kasus ini. Dan yang terakhir, berapa persen pengaruh biaya terhadap penjualan. Baik, yang pertama adalah regresi. Dari yang tadi kami paparkan, sesuai dengan rumus yang tadi disampaikan, inilah hasil persamaan regresi dari kasus yang iklan terhadap penjualan tersebut, yang mana persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 48,872 plus 85,0,83X. Jadi dengan persamaan ini kita akan dapat menghitung berapapun nilai Y pada nilai X tertentu. Jadi kita misalkan dengan nilai X dengan nilai tertentu, maka dengan persamaan ini kita sudah dapat menentukan nilai Y-nya berapa. Adapun berikutnya untuk koefisien korelasi yang dilapakkan dengan R, itu dengan rumusan yang sudah kami pelajari dari mata kuliah statistika, kita mendapatkan nilai 0,6665, atau dengan arti kata untuk kasus ini hubungan antara iklan dan penjualan itu positif kuat. Berikutnya, ini sebagai contoh jika penjualan ingin mencapai 250 juta dengan persamaan regresi yang sudah kami hitung, maka iklan harus disiapkan sebesar 3,51 juta untuk sebagai dana investasi untuk penambahan program iklan untuk mendongkrak penjualan sebesar 250 juta. Sedangkan yang terakhir, pengaruh iklan terhadap penjualan dihitung dari koefisien determinasi, yaitu nilainya 44% atau didapat dari nilai R yang dikuadratkan. Jadi 44% pengaruh iklan terhadap penjualan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2.
Kurang lebihnya kami mohon koreksi dari para dosen dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.